Pernah kebayang nggak gimana kalau kita bisa menciptakan uang yang dari sananya udah anti korupsi? Ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini adalah ide besar di balik rupiah digital. Jadi pertanyaannya, apa benar ini bisa jadi senjata ampuh buat memberantas salah satu masalah paling tua di negara kita? Kita semua pasti pernah bertanya-tanya ya kan? Uang pajak yang kita bayar, dana-dana bantuan yang jumlahnya triliunan, itu sebetulnya sampai ke tujuan dengan utuh nggak sih? Atau kemana aja alirannya? Nah, seringkali jawabannya itu nggak pernah jelas. Kenapa? Karena sistem keuangan kita yang sekarang ini jujur aja punya banyak banget celah. Kurang transparan, alirannya susah banget dilacak, dan kondisi ini bikin data jadi gampang sekali diutak-atik. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget buat kita bedah dulu penyakitnya. Di mana sih persisnya letak lubang-lubang yang bikin korupsi begitu subur di sistem kita yang lama ini? Coba perhatikan poin-poin ini. Ini bukan masalah kecil yang terpisah-pisah, tapi ini sebuah lingkaran masalah yang saling terkait. Datanya terpusat, jadi satu pihak bisa mengubahnya. Karena sulit dilacak, uang jadi gampang disunat di tengah jalan. Dan penyaluran yang lambat, contohnya dana bansos. Nah, jeda waktu ini jadi momen emas buat oknum-oknum nakal untuk minta uang pelicin. Semua ini adalah celah nyata. Nah, disinilah rupiah digital hadir sebagai sebuah terobosan. Ini bukan sekedar uang elektronik biasa yang kita pakai sehari-hari. Di balik rupiah digital ada teknologi yang namanya blockchain, yang dari desainnya memang diciptakan untuk menambal semua lubang yang barusan kita bahas. Kekuatan super pertamanya adalah imutabilitas. Coba deh bayangin sebuah buku kas digital di mana setiap transaksi yang tercatat itu langsung dikunci permanen. Nggak bisa diubah, nggak bisa dihapus oleh siapapun, sama sekali. Artinya, nggak ada lagi cerita laporan keuangan fiktif atau jejak transaksi yang tiba-tiba hilang. Kekuatan super yang kedua, keterlacakan. Ini ibarat kita pasang GPS super canggih di setiap rupiah. Aliran dananya bisa kita pantau secara real-time, dari kas negara keluar sampai benar-benar masuk ke kantong penerima akhir. Nggak ada lagi area abu-abu, semuanya meninggalkan jejak digital yang sangat jelas. Biar lebih gampang bayanginnya, kita lihat skenario dana bantuan sosial. Uang langsung meluncur dari kas negara, tanpa perantara, langsung ke dompet digital warga yang identitasnya sudah terverifikasi. Dari dompet warga, uang itu hanya bisa dibelanjakan di warung sembako yang juga sudah terdaftar di sistem. Jalurnya lurus, bersih, dan memotong semua potensi perantara nakal. Oke, kalau tadi itu baru dasar-dasarnya yang udah keren banget, sekarang kita masuk ke fitur yang paling powerful, yaitu kontrak pintar atau smart contracts. Inilah yang mengubah rupiah digital dari sekedar uang menjadi uang yang bisa kita program. Konsepnya sebenarnya sederhana. Kita bisa menanamkan seperangkat aturan langsung ke dalam uang itu sendiri. Jadi uangnya itu yang jadi wasit sekaligus eksekutor. Aturan-aturan ini dijalankan secara otomatis oleh kode program, jadi nggak lagi bergantung pada pengawasan manual atau itikat baik seseorang. Lihat deh tabel ini. Ini benar-benar game changer. Problemnya apa? Penyaluran salah sasaran. Solusinya, dananya kita program. Jadi uangnya cuma bisa masuk ke dompet warga yang sudah terverifikasi. Problem lain, dana disalahgunakan buat beli rokok, bukan sembako. Solusinya, penggunaannya kita batasi. Transaksi untuk rokok otomatis akan ditolak oleh sistem. Terus, masalah penyaluran yang telat dan jadi ajang pungli. Solusinya, eksekusi otomatis. Uang akan ditransfer tepat pada tanggal yang ditentukan tanpa campur tangan manusia. Masalahnya selesai karena sudah diatur dari desain sistemnya. Tentu saja, begitu kita dengar teknologi secanggih ini, pasti langsung muncul banyak pertanyaan, bahkan mungkin kekhawatiran, terutama soal privasi. Apa ini artinya semua transaksi kita bakal diawasi oleh negara? Nah, ini kekhawatiran yang wajar banget. Jadi, mari kita coba bedah argumennya. Mitos yang pertama, ini adalah alat negara untuk melakukan kontrol total. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Argumen tandingannya adalah fokus dari sistem ini bukanlah untuk mengawasi warga, tapi untuk mengawasi uang publik. Tujuannya adalah menciptakan alat penegakan hukum yang super efektif untuk melindungi uang kita semua dari korupsi. Jadi yang dikontrol bukan orangnya, tapi integritas aliran dananya. Mitos kedua, privasi finansial kita bakal hilang sama sekali. Faktanya, sistem seperti ini bisa dirancang dengan identitas pseudonim. Artinya gini, dalam transaksi sehari-hari, yang terlihat di publik itu bukan nama asli Anda, tapi semacam alamat dompet digital yang anonim. Identitas asli di balik alamat itu baru bisa dibuka oleh penegak hukum kalau ada dugaan kuat tindak pidana, seperti korupsi. Dan itu pun harus melalui prosedur hukum yang sah, mirip sekali dengan sistem perbankan kita saat ini. Jadi setelah kita bedah semua potensinya, dari transparansi total sampai uang yang bisa kita beri aturan, kita bisa mulai membayangkan sebuah masa depan pengelolaan dana publik yang ya sangat-sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang.
Kalau kita simpulkan, poin-poin kuncinya jelas. Teknologi ini punya potensi luar biasa untuk menutup celah korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ke level yang belum pernah ada, dan memastikan bantuan sosial sampai tepat sasaran. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, ada satu syarat mutlak. Semua ini butuh regulasi yang cerdas dan bijak. Aturan mainnya harus benar-benar matang. Pada akhirnya, teknologi secanggih apapun hanyalah sebuah alat, ibaratnya pisau yang sangat tajam. Jadi pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah teknologinya bisa, tapi lebih ke bagaimana kita akan menggunakannya. Bagaimana kita, sebagai masyarakat, merancang aturan mainnya agar alat canggih ini benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan sebaliknya. Nah, itulah yang perlu kita pikirkan bersama-sama.